Kiri BTRP udah aman ya guys ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang baru datang, ini adalah scrim dadakan BTRP melawan Twisted Minds dari PH bersama dengan Lim Kocul. Terima kasih Lim Kocul atas waktunya, meluangkan waktu caster MPL ID yang sedang sibuk ini. Luang terus saya, luang terus banget malah. Asli. Drone view semana ya yang enak ya? Tengah-tengah apa yang paling ujung ya? Biasanya tengah bang, kalau paling ujung dia ini banget. Siap. Nah, tapi ini karena beda-beda, jadi kalau lu mau ngomongin apa, ntar gue langsung ke sana gitu, Lim. Emang agak aneh awalnya, tapi semoga nanti kebiasa di game 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau 7 game. Kalau B7 ini ya? BO7, yes. Silakan. Bung Lim Kocul menganalisa dulu dong tentang tim ini dong, kedua tim. Asik. Boleh. Tapi dikit lagi ya, dikit lagi kelar. Lagi, oke, boleh, masih setting. Baik. Karena masih setting, kita akan balik lagi ke arah mid lane yang kita lihat ada Cherry memakai Lunox yang sudah di freeze lane. Kayaknya ini agak sedikit susah ini untuk dapetin level ketiga. Dipaksakan untuk pulang. Kehilangan 2 minions. Ada 2 minions yang dia akan hilang dan tidak ditemani oleh siapa? X-Win-nya nggak nemenin di arah tengah ya. Seleka ini. Astagfirullahaladzim. Lihat good laner. Harusnya nggak selek. Harusnya nggak, tapi dikit kayaknya ya. Dikit iya. Tapi ini God laner juga sama nih di. Wah, ada peperangan tadi ya. Lumayan di zone. Oke, udah aman bang, udah aman bang. Nah, silakan Bung Lim Kocul, silakan. Turtle 1. Mereka agak nekat sih, dia pakai Samsin bawa Harit sekarang farmingnya parah banget ya. Karena dia butuh banget item. Dan Brusco, kalau emang ini bener Brusco ya. Harus siap-siap sih BTRP, jujur Gatot kacanya Brusco tuh kayak the best Gatot kaca in the world menurut gue. Kalau ini Brusco ya? Kalau ini bener, kita anggap ini bener Brusco gak sih? Maksudnya Iya, harusnya ini bener sih harusnya. Tapi lihat di bawah, sudah ada Throne of Rune. Dimasukin, ada Mountain Shocker juga, First Blood didapatkan, terkena stun, tidak bisa gerak, dan hasil Retribution akan didapatkan justru oleh Alice dari Lansu. Dan bahkan dapetin 2 poin kill sebagai bonusnya, dan ini akan menjadi sebuah early game yang cukup buruk untuk BTRP, Bung Lim Kocul. Wah jujur sih, mereka setup duluan tadi, tapi Fannya kayak ditinggal gitu. XP mereka juga Yuzong, tapi kayak sayang banget ya, mereka ngebuang banyak banget resource, tapi nggak dapat turtle-nya. Lancelot lagi. Emang sih kalau lawan Yisan-Shin terus serba salah menurut gue, kalau nggak setup duluan, ya musuh bakal enak gitu kan. Cuman kalau nge-counter setup, gue rasa Lancelot tuh lebih enak untuk nge-steal gitu. Tonros, Retribution. Apa karena outfarm juga midnya ya, belum level 4 ya, jadi nggak berani juga nggak ada kuning. Ini baru level 4 ya si Cherry. Lihat dari yang, ya itu satu faktor jelas sih, itu faktor paling jelas lah. Tapi yang kedua tuh biasanya kalau setup dari Filipina ya, Sanford lah, nggak usah jauh-jauh. Dia udah level 4, kalau emang timnya setup turtle, dia langsung naga, dan mau darah turtle masih full pun dia udah naga langsung. Bukan setengah dulu atau seperempat darah? Full pun dia langsung naga? Ya, lapu-lapu pun dia. Kalau lapu-lapu dia langsung lompat ke rumput, mau ada orangnya atau enggak, dia cari, bener-bener dicari, pakai flicker, pakai solok kill, enggak ada geng. Berdua sama Cherry? Tapi tertrade kill dengan cukup cepat, terlalu cepat bahkan. 1 untuk 2, walaupun memang Aizunya yang kena tadi dari Yisun-Shin. Tapi backupnya lumayan cepat. Ada Selena juga mungkin salah satu faktor untuk mobilitas cepat tadi barusan di sana, Lim Kocul. Cuma menurut gue emangnya kalau Golden tuh sebisa mungkin jangan mati sih. Mau dia tuker pun nggak worth it lah jatuhnya. Untung ditahan nih ya sama X-Win nih, peka X-Win-nya nih. Soalnya dia dapetin kill, tuker gitu nggak worth it sama sekali. Gold dari Katapult lebih banyak, sekarang kan udah digedein lagi dikit. Jadi makanya Meta Marksman bisa balik. BTW emblemnya lihat di mana ya Bang ya? Emblemnya itu lihat satu-satu tuh PR-nya memang. Jadi kita harus lihat satu-satu. Di scoreboard. Iya. Oh, scoreboard. Nah, itu biasanya gua emblemnya ya. Iya, biasanya gua ini cengin viewers mau lihat emblem 20.000 gitu. Jadi cengkring 20.000 buat emblem gitu. Soalnya ngalangin. Soalnya biasanya gue diprotes sama, "Bang, ngalangin emblemnya, gue lagi nonton." gitu. Biasanya gue dimarahin. Gitu. Makanya gue buka emblem kagak kelihatan malah Bang. Iya, makanya. Pencetnya di mana? Pencetnya di sebelah ini. Di sebelah Petrify, sebelah spell. Lo pencet di Concussive Blast-nya, lo pencet Quantum Charge-nya. Nah kan, ketika ketinggalan kan, baru gua bilang ternyata Lancelot ya dapetin 1 turtle walaupun tertrade. Dari 1 poin kill yang didapatkan, Kaderanya harus down. Tapi kita lihat dari Alice juga harus down barusan di sana. Di arah tengah pun mencoba untuk dapetin 1 poin kill lagi. Brusco masih bisa untuk cabut ke arah tengah, recall. Tapi masih ada puncture, tapi nggak bisa karena tidak ada minions wave lagi. Yang ngebuat tampaknya
masih dilanjutin perangnya. Tidak jadi recall. Dapetin 1 point kill dari seorang Fan. Dan bahkan masih ada Selena Guansik yang masih bisa cabut dengan menggunakan Cyclone Eye. Dan 3 poin kill akhirnya bisa didapatkan in total dari BTRP. Tapi jujur rugi banget sih, rugi banget. Soalnya mereka nggak dapetin tengahnya kan. Akhirnya tadi paksa clear tapi top lane. Lagi dapetin 1 point kill bersama dengan Cherry ya, lagi-lagi ya. Combo berdua nih di atas. Harus main gini terus sih, X-Win sama Cherry dia mesti nempel. Wah, tengahnya, pilih. Ini kalah gerak banget, jujur BTRP. Tengahnya hampir hancur loh. Dan kalau dilihat dari objektif ya, atas bawahnya kalah. Goldnya atas bawahnya juga beda ya lumayan. Padahal mereka pakai Yuzong. Mereka nggak boleh nih kayak gini nih. Karena hero farming justru ada di si Twisted loh. Mereka bawa Isan, mereka bawa Hari. Cuma goldnya ini lebih unggul ya gimana di late game ya nanti kan. Harusnya bakal lebih bahaya lagi, lebih parah lagi. Dan gua nggak ngeliat poinnya Alice bisa dimakan cepet sih ini. Buat yang nanya ini BO berapa, ini best of 7 teman-teman. Dan ini masih game pertama ya. Ada Lim Kocul juga di TikTok dan di merah. Halo. Ya nih gua teman-teman juga welcome yang baru datang ya. Nah, welcome. Gue sambil pencet layar soalnya guys. Jadi agak lemot lah ya. Iya. Dikit nggak apa-apa. Sendiri nih. Kita ini observer Gaptek memang berdua. Ternyata Lip Koncul juga Gaptek sama kayak Cornet ya. Mirip-mirip kita. Aja maksa. Kalau lihat stream gue mah HUD HUD-nya kagak fit. Apalagi yang penting keluar dulu dah. Itu dulu. Tapi 2 turtle berarti ya? 1 sama turtle-nya. Tadi dapat 1 sama. Setup lagi nih turtle ketiga. Nah, ini nih look-nya agak lama, dia mau perang apa enggak? Masih bingung. Alice lagi yang ngebuka Throne of Rune-nya. Masih ada Puncture menghindari Tonros. Cuma untuk mempertahankan beberapa poin kill di sana. Sudah ada Dragon Form. The Black Dragon Form yang dikeluarkan. Dan kayak gitu dia. 1 Phantom Execution bersama dengan 1 Retribution. Dapetin turtle yang ketiga. Dan dapetin 1 point kill lagi dari seorang Kadera. Tapi tampaknya ada cakaran maut dari Guansik. Yang berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan di arah atasnya juga terlalu banyak trade kill. Yang terjadi 2 untuk 3 di perang barusan. Aizunya masih bisa survive loh Lim Kocul. Makanya tadi kayak rugi banget sih. Gue bingung sebenarnya tadi BTRP-nya mau ngapain gitu kan. Mau setup gak ada yang buka. Mau coba ngambil orang yang tumbang gak ada. Kayak ada Brusco sih tumbang sama Selena gitu kan. Tapi ya itu Roamer dan mid lane. Apalagi Roamer Selena. Gue rasa tuh mati terus juga gak ada masalah sih. Karena dia hero-nya kan yang penting. Terus trade-nya ISS-nya selamat dengan tenang banget. Makanya kayak sekarang goldnya udah pasti kalah nanti. Apalagi ngelihat dari level ya. Isansin levelnya sama Lancelot beda 1 nih. Dipegang sama Isansin. 15-nya bakal cepet sih. Ini menit 9 harusnya udah 15 dia bakal ngambil lane lagi soalnya. Tapi gue gak nyangka sih. Dari early yang buruk masih bisa nyusul loh BTRP, Lim. Iya. Dia justru sebenarnya lebih bingung kenapa early-nya bisa buruk sih bang. Dia bawa Yuzong kan. Kalia Lunox oke lah. Dia level 4 dependent gitu. Biasa. Beda ini, beda roster ya kan. Beda bondingan bro. Yoi. Beda-beda. Itu dia. Tapi ada fight yang baru saja terjadi. Flicker dilakukan oleh Lansu. Jadi lini paling depan. Cherry-nya juga down. Udah gak ada kuning lagi. Flick out karena belakang X-Win-nya masih mencoba untuk mundur. Dan bahkan di arah depan Luka-nya dapat 1 point kill. Di arah belakangnya justru dimajuin oleh Aizu. Yang mengincar ke arah seorang Cadera. Dan ngebuat trade kill-nya cukup rugi 1 untuk 2. Dan Luka di depan masih 1 lawan 2. Zaman Force. Pergerakan yang terlalu barbar dilakukan oleh Luka. Yang ngebuat dia juga harus down. 3 orang sekarang makin banyak yang down ya Lim Kocul. Wah ini kayak taman bermain sih ini buat Twisted Mind ya. Soalnya ngelihat dari targetingnya BTRP agak misah-misah. Tadi gue ngelihat Cherry bareng sama X-Win-nya gak connect. Dia udah ngebuang Darkening, udah ngebuang Order Brilliance tapi gak dapetin apa-apa. Oke targetingnya masih bagus. Dia udah ngambil ke Guansik tadi. Guansik. Monte Choker, Tidal Strike, Tsunami Slam, karena seorang Aizu-nya masih hidup. 1 bar terakhir Traceland. Dan masih minta Retribution. Killing spree didapatkan oleh seorang Fan. Walaupun kita lihat ada usaha yang dilakukan oleh Fan, tapi tampaknya 1 Retribution terakhir. Dan Traceless yang menyelamatkan dirinya membuat dia masih bisa dapetin 1 Lord. Tanpa ada perebutan dari seorang Lancelot. Tapi ada Black Dragon Form lagi-lagi dari seorang Luke. Mengincar ke arah Selenanya yang bukan Selena dari Luminaire. Zaman Force dilakukan. Mencoba untuk dapetin 1 point kill. Tapi lihat damage dealer di belakangnya dipegangin oleh Lansu. Dan Lansunya yang dapetin seorang Luke. Ngebuat lagi-lagi pergerakan dari seorang Luke. Tidak ada follow up damage. Tapi lihat Tonrose. Phantom Execution and still survive. Avatar Guardian dikejar. Tapi tampaknya masih bisa survive dari seorang Fan.
Sebuah pergerakan yang cukup berani tampaknya dari Van yang sudah mode Kairi. Gokil Van, gokil. Dia dapetin kompensasi yang bagus banget tadi. Cuman retribution-nya agak misteri ya. Ngelihat Ya, dari Aizu-nya yang udah posisi under, tapi nggak dapet juga sayang banget. Sekarang untuk defensifnya nih, high ground defense-nya nggak bagus jujur. Lunox, Granger bukan tipikal hero yang bisa clear. Apalagi setup mereka Alice sama Gatot Kaca ini klasik combo tapi mematikan nih. Jadi Tone of Ruin masuk. sudah mulai masuk. Terkena 3 di farm dan sudah dapat by Zaman Force. Flick out ke arah belakang, tapi tampaknya damage terlalu besar dari Harit. One more hit, satu bar terakhir dan itu dia langsung dimasukin walaupun dia angkat tapi tampaknya langsung dapetin point kill yang dia butuhkan. Masih ada minions wave, mencoba untuk fokus, tapi tampaknya lagi-lagi langsung memegangi orang-orang yang ada di belakang walaupun tertrade kill begitu saja. Tapi tampaknya masih bisa untuk mendefense satu inhibitor turret yang terakhir di arah bottom lane, Lim Kocul. Lord pertama untungnya nggak hancur ya dari Bestara, tapi bayangkan dengan turret depan-depannya. Kayaknya inner turret bakal hilang semua. Dan Van nasibnya agak sedikit bahaya sebenarnya. Ro Dihindari dengan menggunakan Tonros dan masih ada Phantom Execution ke arah belakang tapi masih ada Luke lagi-lagi menggunakan Black Dragon Formnya untuk kabur menghindari pergerakan dari teman-teman Twisted Minds. Agak mahal sih tapi oke lah, masih 1 menit lagi untuk Lord yang kedua. paling gue ngomongin winning condition sih. Kalau misalkan udah Boleh, kayak boleh. gini, mereka harus main di luar deh. Nggak tahu kenapa nih X-Win ini kali ya follow up-nya 2 loh bang, bukan 1. Dia punya Lunox, dia punya Granger. Dan yang gue lihat Purify cuma 1 nih, cuma dari Harit doang kan. Sebenarnya targetnya banyak, even itu Gatot Kaca kalau udah pas banget itu pasti bisa ditumbangin. Cuman ya balik lagi ini Gatotnya Brusco bro, ini best Gatot in the world asli. Nggak akan ada yang bisa nyanyiin Brusco waktu di M6 menurut gua. Dia terbaik, makanya kayak backupnya cepat banget, siapapun yang diangkat tuh langsung ada lompatan si Brusco di depan. Yes, sudah mulai masuk lagi. Satu Zaman Force, tapi kita lihat Throne of Rune-nya baru dikeluarkan Zaman Force ya. Kiri, kanan, depan, belakang masih mencoba untuk mengincar seorang fan yang masih bisa survive. Dan bahkan di arah tengahnya, mega kill didapatkan oleh Mikaela. 11 detik lagi untuk Lord yang kedua. Tanpa adanya satu orang roamer dari masing-masing tim, apakah akan dikontes atau dilepas, Bung Lim Kocul? Harusnya masih bisa sih, flickernya masih ready dari Cherry, ada dari Kadira juga kan. Yes. Sementara posisi juga udah bagus banget, cuman untuk ngebuka kayaknya dia harus buang Black Dragon Form deh. Seenggaknya kalau memang Lordnya komit dan Philippine style, Lord Dance yang terbaik dari Filipina nggak bakal mulai duluan dan langsung Cherry bocor. buka. Gue ngerti itu maksudnya apa? Dia Langsung mau chaos komit, order, komit. di commit, tapi Vannya low dong. Low he. Membuat sebuah pergerakan yang akhirnya merugikan untuk timnya sendiri, BTRP OG. Kehilangan seorang Van, Black Dragon Form dikeluarkan, Cherry-nya pun mungkin akan tumbang, masih bisa di cover oleh seorang X-Win. Tapi ini menjadi sebuah kerugian dong, Lim. Hilang dong Lord-nya. Loh, Jelas. Bahkan lu itu aja bingung tadi kan. Iya, gue Mereka bingung. mau Maksudnya nge-poke gimana tuh? mau apa. Karena gue ngeliat tadi, oke dia mau nge-poke damage, terus abis itu Lordnya di commit. Tapi nggak dikasih kendor sih ini. Mereka mau best turret nih. Dapat lagi. Mas Cherry, Zaman Force sudah dikeluarkan. Minions Wave akan segera hadir juga di arah tengah dan juga di arah atas. 2 inhibitor turret. Funnya akan kembali hadir lagi. Sudah mulai muncul. Masih bisa ditahan. Lordnya juga udah mulai jalan di arah bawah nih. Semua inhibitor turret harusnya hancur nih. Masih bisa defend atau enggak pertanyaannya, Bung Lim Kocil? Satu best turret gue rasa nggak bisa, goldnya bedanya juga lumayan jauh, 7.000 sekitar. Dan ya itu dia, Yusan Shin yang udah full item. Tinggal nunggu nih nanti Alice yang ngebuka, di follow sama Gatot Kaca. Sekarang saatnya. Itu dia Throne of Rune-nya. Masuk ke arah depan, Zaman Force mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Lancelot is down. Masih mencoba untuk maju lagi, Tidal Strike, tapi tidak sempat untuk mendapatkan 1 angkatan dan justru triple kill dari seorang Eizu. Base terbuka bebas dan ini dia game 1 untuk Twisted Minds from Philippines. Wow, gua nggak expect sih tadi gerakan mereka bisa seleluasa itu. Tapi kombonya tadi lu lihat nggak bang? Alice masuk, habis itu Gatot Kaca masuk. Yes, betul. Kayak itu sebenarnya simple combo, tapi ya kelihatan banget tadi dari impact-nya itu dahsyat banget.